Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya mau jual sisa kayu karena masih banyak kayu sisa kemarin membangun rumah. Jadi kita akan menjualnya. Menarik sekali karena harganya lumayan mahal ya kayu itu. Untuk kayu Belanda di kampung sini kisaran harganya antara 1.800.000 sampai 2.500.000. Itu tentunya tergantung dari kualitas. 1.800.000 sampai 2.500.000 itu per kubik. Sedangkan Albasia harga per kubiknya adalah antara 1.200.000 sampai 1.800.000. Nih, jadi saya mau katakan bahwa kayu ini terutama Albasia dan jati Belanda masih mumpuni ya harganya. Jadi sahabat Farming Day yang berbahagia, tetaplah menanam Albasia, tetaplah menanam kayu jati. Kalau Anda masih mendengar adanya simpang siur dan selentingan bahwa menanam kayu itu kurang menguntungkan, itu salah bro, salah ya. Kenapa? Karena keluarga kami sudah menanam kayu bertahun-tahun dan itu sangat mudah dan sangat menguntungkan ya. Kenapa demikian? Pertama, kayu ini perawatannya hanya di awal saja ya. Jadi usia 1 tahun memang perlu untuk dirawat secara ekstra, diberikan pupuk, apabila musim kemarau harus diairi. Namun setelah 2 tahun, 3 tahun, kemudian masanya panen di usia 4 tahun, ia akan tumbuh berkembang, sudah tidak perlu repot-repot untuk disiram kembali, dipupuk kembali, sama sekali tidak. Nah, kembali ke soal pemupukan, kayu Albasia ini sangat mudah sekali ya, hampir sama dengan pohon-pohon tahunan yang lain. Jadi pupuknya tidak banyak-banyak amat loh. Bahkan kami hanya membubuhkan pupuk NPK di awal, N-nya yang tinggi karena ini kita yang akan diambil adalah kayunya bukan buahnya. Otomatis N-nya, P-nya, K-nya harus imbang. N itu untuk menumbuhkan kevigoran. Kemudian P itu di awal itu untuk pengakaran. Jadi akar itu harus kuat. K adalah untuk kekerasan batangnya dan bobotnya ya, atau kualitas kayunya gitu ya. Jadi NPK saja sudah cukup bagi kayu tahunan seperti ini. Nah, kita juga cari yang harga pupuknya murah, harga pupuk bersubsidi gitu ya. Nah, kenapa saya berani mengatakan bahwa ini sangat menguntungkan? Yaitu yang pertama, ini tidak dirawat tiap hari, tidak ditengokin tiap hari, bahkan usia 6 bulan 7 bulan pun itu sudah bisa ditinggal ya. Kita mengerjakan proyek lain atau di tempat yang lain bisa ya. Setelah, apalagi kalau setelah 1 tahun lewat ke sana ya ditinggal aja, paling ya tengok setahun sekali, tahu-tahu ya udah gede gitu, udah siap. Nah, ini yang pertama ya, soal budidaya itu masih sangat menguntungkan dan kayu di mana-mana juga masih terus kekurangan stoknya. Saya punya paman ini yang sedang melakukan bongkar kayu, ini adalah paman saya dan bapak saya juga salah seorang keluarga juga. Nah, beliau itu ya jual beli kayu dan masih stoknya selalu kurang terus. Ini buktinya ya sangat menjanjikan ya. Nah, kalau saya kan sebagai petaninya, bapak saya juga sebagai petaninya, jadi merasa sangat mudah, sangat mudah gitu, dan enjoy
tahu-tahu 4 tahun tahu-tahu udah bisa panen. Ini adalah kayu yang ditanam bapak saya ya, yang sedang dibongkar nih. Bapak saya itu menanamnya sekitar 4 tahun yang lalu. Ini yang dibongkar itu hanya sekitar 10 pohon saja, sementara di kebun kan masih banyak. Nilainya bisa sampai 500 juta rupiah sampai 750 juta rupiah untuk 1 hektarnya ya, karena kualitasnya kan besar-besar super itu. Nah makanya kita siap-siap untuk membibitkan lagi, karena ya keenakan sih, sudah enak gitu. Ibaratnya nabung saja. Kalau misalkan 10.000 pohon untuk 5 hektar ya, 10.000 pohon untuk 5 hektar itu ya dapatnya banyak juga sih tuh. Makanya di channel Farming Day ini ya saya tidak update kebun, karena memang ya jarang nengokin kebun ya, kita lebih sering aktif di halaman. Abi mah mereka di tuh lah ke jati lah, ada yang amasnya di ya kebun orang lain. Kita tengok hal baru. Kalau kayu kan udah sejak lama, jadi kita lihat kebun yang lain, menggarap proyek baru sama kawan-kawan dan kolega pada bidang peternakannya, pertaniannya. Ini yang mudah, bahkan ya aktif di sawah juga gitu, memberikan penyuluhan, sangat menyenangkan ya. Nah kemudian ini yang kedua, soal nanti pas mau panen ya, menjelang 4 tahun kita tuh harus sudah tahu. Jadi kita harus menghitung berapa pohon yang ukuran misalnya berdiameter 60, kan ada ya 4 tahun suka bongsor gitu, 60 70. Kita harus hitung berapa buah, misalkan 10 ya, tulis 10 pohon atau 20 pohon, ukurannya misalkan yang paling besar. Nah, kita biasanya tahapnya sampai E ya, grade-nya itu sampai E. Grade A yang paling besar kita hitung, terus yang B yang kedua terbesar, yang C yang ketiga terbesar, yang ke D yang keempat terbesar, yang E biasanya yang kecil yang paling bontot lah gitu. Nah kemudian setelah kita hitung ya, kita biasanya harus kita bawa seorang ahli hitung calon hasilnya itu seperti apa gitu. Kenapa harus dihitung sejak awal, agar nanti ketika pas datang orang mau borong ya, mau membeli, kita sudah tahu ukurannya. Oh kebun saya ini 1 hektarnya itu kira-kira ya muat berapa puluh kubik gitu. Nah setelah tahu itu kan kita bisa memperkirakan keuntungannya. Kalau mereka menawar di bawah harga yang kita tetapkan, ya kita bisa menolak karena kita sudah punya hitungannya dan sudah jelas hitungannya gitu. Nah kalau misalkan mereka menawar di angka yang pas, kita akan sedikit gitu. Dan kita juga boleh mengasih harga di bawah sedikit agar yang beli juga punya untung kan gitu. Nah ini yang kedua soal harga jual. Dan kemudian kita juga di bisnis atau di budidaya kayu ini ada hal lain yang bisa kita jual, yaitu kayu bakarnya, maksud saya kayu bakar. Jadi kayu bakar di kita tuh di kampung sudah mulai orang-orang tuh kesulitan kayu bakar. Makanya 1 kol ya itu bisa dihargai 500.000, 400.000 ya. Tapi rata-rata di sini 200.000 ya 1 kolnya itu. 200.000 untuk albasia. Kalau jati Belanda beda lagi, bahkan yang kecil-kecilnya pun kita masukkan ke krep ya, produk kerajinan krep itu, pengrajin
itu harganya mahal. Bahkan saya ini sedang merencanakan sama paman saya yang satunya lagi. Jadi kan paman saya di video yang lalu mungkin Anda juga pernah lihat ya, saya upload, atau di channel saya yang lain juga saya upload, bahwa kita tuh keluarga yang petani, juga termasuk keluarga peternak, juga pengrajin. Salah satunya adalah di bonsai dan kayu ya. Jadi potongan-potongan kayu itu nanti tidak akan saya jual, nanti saya akan olah membentuk ya kreasi-kreasi seni di bidang kayu. Jadi woodworking akan saya garap juga sama paman ya. Kenapa? Karena potensinya besar. Contohnya nih, ini kan di kayu itu ada yang disebut dengan profil ya. Saya tidak tahu ya di daerah masing-masing apa namanya. Yang jelas kalau ada langit-langit kan pakai profil. Nah, itu satu profil ini di sini sudah dihargai 13.000. Nah, sementara pembuatannya gampang dan mesinnya juga murah gitu. Makanya saya mau tuh garap itu nanti. Ya, kemudian di sini juga ada loster itu kan udah kayu-kayu bekas, kayu-kayu potongan. Ya, jadi aja dirangkai. Ya, jadi itu harganya di sini kemarin 25.000, padahal kayunya kan modal mungut ya. Kalau beli pun murah gitu, karena itu kan sortiran. Apalagi bikin ring kayak gini. Ya. Nah, gitu. Jadi nanti untuk kayu bakarnya tidak akan saya buang, tapi awalnya mau dibikin kayu bakar itu saya bikin untuk kreasi ya. Kemudian bekas gergajinya itu, kalau ini kan jadi limbah ya di tempat-tempat pemotongan kayu itu, jadi limbah sebenarnya. Nah, padahal kalau diolah itu menjadi pupuk kompos, jadi uang juga itu ternyata ya. Nah, jadi akan selalu ada produk-produk turunan dari kayu ini, banyak sekali. Bahkan pembuatan talenan yang notabene paling mudah